mungkin yang menjadi topik pembahasan itu adalah dari Marco ya, dari tanggal 20 Maret kemarin itu, kemudian berlanjut sampai tanggal 27 Maret akhirnya demo. Padahal kalau misalkan kita harus ulas dari belakang 2-3 bulan sampai 1 tahun sebelumnya kan ya, saya pribadi dan kawan-kawan pegiat anti narkoba sering melakukan cara-cara persuasif ya, melaporkan ketika menemukan ada pengedar dan ada korban pemakai narkoba, bukan narkoba, obat terlarang kan ya. Sudah saya lakukan cara-cara persuasif kepada siapa? Kepada anggota narkoba tentunya, bukan kepada oknum LSM atau oknum polisi yang bukan bidangnya gitu kan. Saya sudah lakukan itu, tetapi ternyata cara-cara seperti itu tidak diambil dengan serius, nihil gitu kan. Satu contoh, pada pertengahan bulan puasa kemarin saya langsung kirimkan surat elektronik lewat WhatsApp dan ya melaporkan salah seorang pengedar obat terlarang di wilayah Kabupaten Maringgi. Saya kasih data lengkapnya, alamatnya, identitas siapa pengedarnya, bahkan saya siapkan saksi pembeli gitu, dan saya mengorbankan teman saya untuk menjadi saksi pembeli untuk mendapatkan bukti gitu. Nah, dan sampai hari kemarin kita melaksanakan aksi demo, janji itu hanya sebatas ucapan gitu kan, tidak ada penindakan yang signifikan. Kebetulan pengedar itu berada dekat dengan sekretariat kami, kawan-kawan di sana. Ini sekretariat saya, ini pengedar narkoba. Tudingan dari masyarakat sekitar sangat menonjol ke kami, dan apakah ini teman-teman aktivis katanya yang membackingi pengedar obat terlarang itu atau bukan, akhirnya kan kita bingung. Konsultasilah kan saya sama salah seorang anggota narkoba, bang gimana nih, kita sudah jadi tudingan kita membackingi narkoba, sementara ketika kita melakukan gerakan penggerbekan mungkin itu juga menyalahi aturan juga, khawatir masa tidak terkendali kan. Ya udah, itu bukan ranah kalian, itu ranah saya, dan saya turun. Saya tunggu 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu tidak ada aja kan. Bahkan mirisnya dan punten aja, waktu kita melaksanakan aksi demo aja kemarin dan hari ini itu mereka masih melakukan transaksi penjualan obat gitu kan. Dan ternyata kalau misalkan kita ulas, aksi demo kita juga tidak ada efek yang signifikan gitu kan bagi para pengedar menghentikan kegiatan yang haramnya itu gitu kan. Gitu. Mungkin itu ya terkait peredaran obat terlarang. Harus ada evaluasi yang signifikan dari pihak Kapolres tentunya dan jajaran Satres Narkoba ya, Pak Kasat ya, agar dievaluasi. Mungkin saja ada oknum yang bermain di sana. Meskipun saya tidak bisa menyebutkan namanya sekarang, tapi saya mengantongi namanya siapa gitu kan. Tetapi kelemahan kita memang lagi-lagi ini, kalau kita menunjukkan atau menyebutkan nama orang, melaporkan itu harus ada bukti. Kita nih yang nggak punya bukti. Apa bukti kita? Saksi gitu kan. Saksi yang mengaku memberikan sejumlah uang kepada oknum tersebut gitu kan. Selanjutnya yang harus menjadi perhatian sekarang itu, narkoba atau obat terlarang yang dilakukan pemberantasannya itu bukan kepada pengedar ya. Sudah mencoba untuk komunikasi persuasif dengan ini yang obatan keras atau yang mana nih? obat terlarang kan, obat-obatan jenis ekstrim terlarang. Nah, itu tidak bisa pengguna. Tidak bisa Kalau menggunakan. enggak, Nah, makanya saya belum selesai dan ya. Iya. Selesai. Artinya begini, itu kan ada aturan pengguna tidak bisa ditindak dan ya. Ada cara lain yang memang mengatur tentang bagaimana penindakan terhadap pengguna. Ada kan cara rehab misalkan ya. Nah, yang saya sayangkan gitu, dan ini pengguna ada lebih daripada 20 orang pernah menjadi korban penangkapan oleh oknum tersebut. Kemudian dengan apa ya, mereka bekerja sama dengan salah satu yayasan rehabilitasi ya. Kemudian dipintai uang sampai 5 juta sampai 10 juta kan. Ya. Pertanyaan saya sekarang, kalau misalkan betul uang 5 sampai 10 juta itu diserahkan untuk rehabilitasi, kenapa si korban obat terlarang ini dipulangkan kembali gitu kan, sementara mereka mengeluarkan uang? Korbannya banyak, dan ada korban yang sampai menggadaikan rumah, tinggal di kontrakan, menjual rumah, tinggal di kontrakan. Itu orang-orang miskin semua dan itu. obat keras ya. Obat keras dan obat keras ya. Obat keras kategorinya ini. Karena kalau misalkan orang kecil seperti kita mah nggak bakal mungkin berani coba-coba narkoba, mahal harganya kan. Nah, jadi
saya harap ada evaluasi terkait itu, dan jadi ada oknum memang yang bermain di situ, mereka menyasar para pengguna untuk, kalau bahasa kita mungkin agak kasar aja, 86 mungkin ya. Karena kalau masyarakat takut dan kamu memakai minum obat ya, akhirnya ketika diinterogasi orang takut kan ngaku gitu kan, ya udah lu sama saya tangkap, bawa ke Polres, kemudian diserahkan ke rehab, harus pulang, tetapi mengeluarkan sejumlah uang sebesar 5-10 juta gitu. Nah, itu yang saya temukan di lapangan, dan itu bukan opini tapi fakta itu enggak. Tetapi ketika ditanya bukti saya nggak punya gitu. Itu hanya pengakuan dari para saksi kan. Saya pernah bawa semua, ada sekitar 10 orang untuk menyampaikan kepada Paminal Polda. Tolong sampaikan langsung ke Paminal Polda bagaimana pengalaman kalian ketika ditangkap kemudian bisa keluar lagi dalam 1 hari gitu kan, mengeluarkan uang gitu kan, serahkan ke rehab hanya 1 hari, pulang lagi gitu. Tapi mereka bayar uang itu kan untuk biaya apa, toh rehabnya mandiri di rumah gitu. Nah yang kedua itu saya kebetulan ketemu sama Pak Kapolres, bukan hanya tentang bagaimana kita mengatasi peredaran narkoba dan obat terlarang di selatan ya, terkait kasus kriminal juga dan ya, terkait kasus kriminal, tolong jajaran Polsek, karena kita kalau misalkan laporan langsung ke Kapolres, ke Polres, itu jaraknya sangat jauh dan ada apa ya, diberikan apa ya, saran agar berani bertindak gitu, dan jangan hanya beraninya hanya ke orang-orang kecil saja. Saya punya satu kasuistik di Wanisalam kemarin, betul aja. Kapolsek Asubara, ada saudara saya menjadi korban pembacokan dan ya, ininya ya, korban pembacokan. Nah, kasus itu sudah ditangani selama sebulan gitu kan, selama sebulan. Padahal setelah dimintai keterangan dari berbagai saksi dan ya, ada 4 orang saksi dari pihak pelapor yang diperiksa oleh Polsek sudah menyatakan bahwa orang tersebut menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan ya, bukan berarti berlebih dari 10 orang. 70. Nah, selama 1 bulan ini tidak ada perkembangan yang memang menjurus kepada PSK gitu kan. Para pelakunya itu masih adem-adem aja gitu. Nah, setelah saya siapa sih pelakunya sebetulnya, emang dia punya apa gitu kan, sehingga polisi ini nggak berani menangkap atau menetapkan tersangka pelaku gitu. Lagi-lagi gitu kan, saya nggak tahu apakah takut atau gimana gitu kan, tapi alasannya untuk menjaga kondusivitas. Pertanyaan saya begini, kalau misalkan hanya untuk menjaga kondusivitas wilayah tetapi menyampingkan SOP, karena prosedur yang sudah dilakukan oleh kepolisian, menurut saya mendingan Polsek ini luluh lantak oleh oknum tersebut, asal kita menjalankan itu ya secara SOP gitu dan apa salahnya gitu kan. Daripada seperti itu kan akhirnya kan dari pihak saya juga ya merasa dirugikan, udah menjadi korban pembacokan, kemudian jadi korban ketidakadilan saat meminta keadilan kepolisian gitu kan. Jadi tolong agar itu juga dievaluasi ya, jangan takut gitu sama kelompok kecil yang mencoba mengintimidasi pihak kepolisian untuk menjalankan aturan gitu. Karena saya bandingkan ini kan, kebetulan 4 hari setelah kejadian itu dan ya, saudara saya juga anak kecil di bawah umur masih sekolah SMP itu berantem sama temennya, dua-duanya di bawah umur. Polisi berani menangkap gitu kan, menahan meskipun bukan di sel ya, tapi berani menahan si pelakunya itu, dan korbannya hanya memar-mar dikit lah, namanya juga anak kecil kan, berani gitu. Tetapi kasus kemarin yang saya laporkan kok sampai sekarang enjoy aja gitu kan, gitu dan jadi saya harap marwah polisi ini jangan sampai bilang hanya karena ada intimidasi dari kelompok kecil, kan menurut saya itu kelompok kecil dan nggak besar gitu kan. Masa institusi polisi takut sama kelompok seperti itu gitu. Dan sebenarnya saya tidak menyebutkan nama ormas ataupun lembaga terkait ya, tapi tolong gitu kan, ada kejadian seperti itu dievaluasi juga, penindakannya juga ya minimal apa ya, jangan mengecewakan gitu. Dan bahkan rencananya saya kalau misalkan tidak ada peningkatan status aja, ini mau dia mau juga gitu di Polsek Wanisalam gitu kan. Tapi karena saya ada bapak gitu kan, Pak Kasar, takut sama Pak Kasar, dia yang saya lagi gitu. Mungkin dua poin itu saja yang ingin saya sampaikan, dan ya mudah-mudahan itu menjadi informasi yang baik dan bisa ditindaklanjuti di kemudian hari, dan ada perubahan tentunya dan ya, agar kami percaya kepada Polri ini benar-benar percaya sebetulnya, tidak ada kekecewaan sedikit pun ya kan? Dan itu juga untuk membantu cara kami membantu Kapolri
mengembangkan citra Polri ini untuk masyarakat karena kan ada spanduk Polri untuk masyarakat. Oh gitu. Slogan itu benar-benar dijalankan gitu kan. Terima kasih kan. Ini